Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua si Andi Vlog guys. Sup, Kita lagi guys? kedatangan tamu nih, tamu spesial Tamu, gue. tamu. Bintang tamu. Jadi Pakai kita telur. mau ngobrol apa namanya, ngebahas yang podcast ini nggak jelas buat kalian tapi nggak tahu ya, mungkin jelas juga. Ya. Bagi pengalaman. Kita cuma mau bagi pengalaman, mau share-share aja bro. Jadi kenalin dulu ini namanya Mr. Denny Ordinary, ya nggak? Hai Nama guys. panggilannya. Iya. Senang banget dikunjungi sama Bang Andi. Kemarin udah sempat bantuin di restoran. Iya. Selama 3 hari. Makasih, Bang. ya, makasih juga udah Makasih banyak. diundang ke Ohio juga kita bisa share pengalaman dari nggak kenal jadi kenal itu kan, ya kan langsung aja. Ya udah kita perkenalin dulu. Jadi Mas Denny ini awalnya dari Bali ya guys. Lo coba ceritain dulu nama lu siapa. Tinggal. Nama Denny Mahardika ya. Usia nggak usah tahu. Masih muda pokoknya. Rahasia. Bang Yase. Masih cari lah. Masih cari. Single dan nyari. Punya anak satu. Saat ini single ya. Single, masih single. Tapi udah Enakan pernah, single. ya? Kerja mulu bang. Kerja restoran life beda. Bang. Ya datang sini awalnya tahun 2006 ya, 2006. Oke, lu langsung bisa ceritain aja deh pengalaman masuk awalnya ke Amerika ya kita. Oh, iya. Jadi ngobrol santai aja, nggak perlu tegang-tegang gitu ya. Iya, santai aja pokoknya. Gue juga sebenarnya nggak ada niat untuk bikin kayak gimana, nggak kepikiran bakal ketemu lu gitu ya. Terus Dadakan ya bang ya? Nggak dadakan, pokoknya ya kayak gimana sih? Gue ketemu orang, gue pengen orang yang gue temuin itu berbagi pengalaman karena teman-teman yang di subscriber gue ini ya lumayan cukup, nggak dibilang sedikit juga nggak sedikit ya, tapi dibilang banyak juga belum banyak gitu ya. Cuma mereka pada pengen tahu dan rata-rata mereka tuh punya mimpi yang sama kita gitu ya, kayak ke Amerika atau ke luar negeri lah selain Amerika gitu. Yang penting tujuannya itu memperbaiki ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga, betul ya. Yang jelas itu. Ya, Jadi utama ya. itu udah nggak, itu bukan rahasia umum juga ya. Emang kita gimana ya, kalau memang bukan dari keluarga berada ya. Iya bang. Kalau kaya nggak kesini. Kalau kaya nggak mungkin ada pikir-pikir sekolah. Usaha di Indo ya. Sekolah. Dan sekolah mereka rata-rata kan gini. Kemarin gue juga ngomong kayak pendidikan kenapa nggak penting gitu. Bukan nggak penting dalam arti apa gitu ya. Pendidikan penting, tapi satu yang utamanya itu kita cari relasi kan. Banyak teman-teman kita yang cari pengalaman di kuliah itu cuman mau kuliah aja, pulang kuliah nggak ada juntrungannya. Mikirin jasa aja kan. Soalnya seolah-olah tuh nggak jadi sia-sia gitu ya. Betul bang. Buang-buang duit, buang-buang waktu. Saya juga seperti itu juga loh. Nggak tahu depannya gimana, jadi fokusnya ya. ngejar jasa aja dulu. Ya. Taunya malah jadi berantakan gitu ya kalau pergaulan kita nggak diadarin. Oke, sekarang cerita aja deh gimana sih lo waktu awal-awalnya datang ke Amerika tuh punya mimpi nggak sebelum datang ke sini? Sebenarnya sih waktu kuliah ya ada teman sih awalnya, nama teman saya sekarang berada di Atlanta ya, negara bagian Georgia. Itu dia udah berangkat setahun sebelum saya. Waktu itu sempat ngajakin, tapi ya namanya masa-masa kuliah bang ya, lagi enak-enakan pacaran gitu loh. Terus lu suka pacaran juga ya? Dikit bang. Dikit aja nggak banyak. Ya terus selang nggak berapa lama saya juga pikiran nih, kalau cuma diem di Bali itu waktu itu kan ekonominya benar-benar tergantung sama pariwisata ya. Sementara lapangan pekerjaan pun itu semakin seret ya. Persaingannya semakin susah juga ya, nggak jamin. Jadi tamat kuliah punya ijazah nggak ngejamin bisa kerja bang. Itu maksud saya. Terus setelah hampir setahun kemudian, setelah teman saya itu ngajakin, awalnya saya bilang enggak masih enak di Bali, masih punya sempat pacar. bilang enggak ya? Iya, aku bilang enggak. Teman udah ngajakin, udah semangat, tapi ya mungkin pikiran orang beda-beda ya. Saya juga waktu itu masih childish ya, kanak-kanakan ya pikirannya. Masih anak-anak loh. Iya. Masih pengen main. Masih pengen pacaran. Lagi enak-enak. Cewek gitu ya. Terus setahun kemudian ya saya kepikiran juga ini nggak bisa kayak gini terus gitu loh. Jadi saya juga pengen lihat dunia luar lah istilahnya. Gimana pun enaknya waktu lagi pacaran masa-masa itu ya. Tapi ya singkat cerita ya saya ngelamar ke agen yang sama waktu itu ya, di Bali itu namanya WTA. Wahana Tunggal. Agen apa dia? Itu agen untuk pelayaran? Bukan. Pelajar. Exchange student. Jadi visanya saya datang sini dengan visa J1 guys. Oh, awalnya pelajar ya. Pelajar. Iya, pelajaran. Pelajar sih, tapi ya memang ya status lah. Terus ya dengan visa J1 J1 visa ya. Jadi itu lumayan terkejut sebenarnya karena ngelihat ya teman-teman yang lainnya angkatan saya waktu itu kan kita dapat job contract ya. Jadi itu tawaran kerja dari
dari employer kita ya, yang perusahaan yang kita bakalan kerja di sini, itu waktu itu banyak kan teman saya itu bagus-bagus banget, bang, kerjanya ada yang di kasino. Maksudnya, posisinya gitu. Iya, sementara saya waktu itu dapatnya di McDonald, McD guys. McDonald. Jadi itu lihat itu bayaran per jamnya dibandingin sama mereka, wah, bisa selisih $3, selisih $4, tinggian mereka. Oh, jadi di agent itu waktu lu ngeplay itu memang kontraknya memang udah ada restoran apa yang harus dituju gitu? Belum, itu kontraknya datang kayaknya sebulan ya, mungkin beberapa minggu setelah kita kursus. Ngeplay visanya belakangan setelah kita dapat job kontrak, job letter ya. Job kontrak dulu awalnya. Job kontrak dulu baru kita bawa itu ke dubes. Aplikasi visa itu ya. Iya, aplikasi visa gitu, Bang. Nah, caranya nyari job kontrak itu gimana, Bro? Itu yang agennya yang nyarikan. Lo cari agen itu ya? Pengetahuan saya, agennya yang nyari ya. Jadi ya kita tinggal ngisiin formulir, data-data kita, terus tapi statusnya waktu itu harus masih benar-benar pelajar, masih kuliah. Masih kuliah gitu ya? Masih kuliah. Gua boleh tahu nggak biayanya waktu itu berapa? Waktu itu zaman tahun berapa itu? Itu tahun 2005 ya, 2004 ya kayaknya, 2005. Ya 2004-2005 lah ya. Sekitar berapa itu? Sama tiket pesawat ya bang? Iya, total itu sekitar 5.000, hampir 5.500 US dollar ya. 5 sampai 6 ribuan lah ya. Nggak nyampe 6.000 sih. Ya 5,5 lah. 5,5. Ya 5,5 kurang lebih lah. Kali ini aja waktu itu dolar masih, saya lupa bang, berapa 3.000 apa ya? Oh lebih bang, itu udah dolarnya udah tinggi waktu itu kalau nggak salah, berapa ya? Sampai 15.000 apa 10.000? Oh belum sampai segitu. Oh sekitar 8.000 lah ya. Sekitar 8.000, 8.500 ya. Kalau nggak salah saya waktu itu saya rupiahin 50 jutaan. Waktu dolar berarti dolar mungkin sekitar 8.000 ya kali. 8 ribuan ya, 8.500-an. Ya sekitar segituan mungkin ya. Terus? Ya singkat cerita setelah melalui pelatihan, terus kita berangkat rame-rame ke waktu itu di Bandung, Pak Jakarta. Oh waktu itu di Bandung, masih di Bandung ya kayaknya. Waktu ngajuin visanya bang. Jadi itu udah 5.500 itu udah satu paket ya? Paket itu udah sama tiket pesawat. Kontrak kerja semuanya ya, visa itu ya? Visa semuanya. Ya tapi itu nggak dibayar sekaligus. Bisa kayaknya cicil, agennya mintanya nyicil, bukan dicicil. Jadi biaya ini dulu, biaya ini dulu. Ya, ntar ada DP lagi. Dulu ya pelan-pelan ya. Ya. Ntar lagi ada, ini biaya dokumen, bayar segini, bayar lagi. Terus akhirnya, ini ke Bandung harus ngajuin visa, biayanya segini, Habis itu yang terakhir ya itu tiket pesawat. Jadi guys, sudah confirm. Visanya udah diterima gitu kan. Jadi tiket pesawat itu nggak perlu kayak rekening koran gitu, kayak visa turis kan pakai rekening koran. Nggak perlu ya gitu-gituannya. Yang penting status harus pelajar yang bisa dibuktikan dengan kartu mahasiswa. Iya. Kalau lu masih kuliah. Jadi teman-teman yang masih berstatus kuliah, manfaatkan juga kalau kalian masih punya mimpi ke Amerika, bisa cari agent. Cari agent seperti itu ya, guys ya, seperti J1 visa lah. J1 kayak gitu. J1 visa ya. Terus gimana? Terus begitu itu udah apply itu langsung diterima langsung ya. Sudah terima. Cabut. Udah ya tinggal. Prosesnya berapa bulan? Itu lumayan bang, sampai 6 bulan ya kayaknya. Sekitar 6 bulanan. Kalau nggak salah ya, maaf ya saya kalau mohon maaf ya kalau saya ada salah diralat ya. Sekitar ya, kurang lebih sekitar ya. Dari pertama awal sampai akhirnya beli tiket pesawat ya mungkin kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan 9 bulan mungkin ya kayaknya. Itu udah dapat tuh langsung berangkat. Tapi lu sebelumnya ini udah izin sama orang tua, keluarga lu kan pasti punya keluarga tuh ya, kendalanya kayak gitu. Oh iya pasti. Apalagi saya kan anak laki satu-satunya bang di keluarga. Jadi agak berat hati juga orang tua. Awalnya maunya kerja kapal pesiar. Itu jadi pelayaran ya. Terus itu nggak disetujui sama orang tua karena setelah mendengar cerita dari ada beberapa teman juga ya, katanya kerja kapal pesiar itu berat banget. Jadi gajinya juga nggak mohon maaf ya, kita bukannya ngecilin gitu ya, tapi iya kalau nggak ada pilihan masih oke lah ya. Tapi kalau masih ada pilihan yang lebih baik lagi, mendingan pilih yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi, betul. Iya. Ya di samping itu juga mungkin ya kalau kendalanya bukan kendala ya, nggak enaknya mungkin dukanya kalau kapal pesiar. Iya, suka duka kendalanya itu banyak juga itu. Iya, kita diem aja di kapal ya mungkin ya berapa bulan ya. Jadi ya dapat ngeport sih kalau menurut cerita. Iya temen gue banyak juga di kapal. Cuman ya mereka juga cerita bro, kerjanya keras tapi kalau dari start awal tuh ya gue waktu itu denger masih sekitar 700 sebulan ya. Tapi kerja kayaknya nggak ada kehidupan gitu ya di kapal itu tidur 2 jam 3 jam 4 jam kerja lagi gitu. Berat banget. Gue juga sempat mengikiran ke sana sebelum gue dapet ini ya.
Iya. Sebelum dapat dari bokap ini, gue Iya. kepikiran di sana pengen jadi pro. Tapi gue pikir lagi teman-teman pada ngasih masukan, kalau ada jalan lebih baik kenapa nggak coba yang lebih baik aja gitu Betul. kan. Ya, Gitu betul. kan. Kita akan selalu berusaha untuk cari lebih baik ya, Bang. Ya, Iya, kalau iya. memang ada yang lebih baik ya diambil yang lebih baiknya lah. Ya. Gitu. Terus apa namanya? Begitu masuk banyak ya lu tantangan yang dihadapin gitu ya, kayak lu kan waktu masuk pertama kali masuk ke Amerika otomatis lu gak punya temen di sini ya. Iya. Ya ada teman paling kan kita ngubunginnya gimana caranya, susah kan ya. Nah, waktu itu ya singkat cerita ya, setelah saya dijemput di waktu itu mendaratnya kayaknya saya kan posisinya dapat di North Carolina ya, negara bagian North Carolina, itu mendaratnya di airport di Asheville. Yang jemput waktu itu kalau nggak salah teman apa bos ya? Oh teman kayak waktu itu, bukan bos. Terus ya nggak ada kendala sama sekali, cuma waktu itu pas menjelang musim dingin ya, kalau nggak salah nyampe sini ya. Oh penghabisan musim dingin, itu dingin banget, Bang. Saya ngerasain gitu. Perbedaan temperatur ya, yang paling utama Iya, ya. kaget juga. Kaget juga, Awal-awal tapi kaget. ya karena nggak begitu kaget tapi masih kaget, Bang. Dingin ya. Karena kita memang nggak biasa. Nggak biasa, Bang. Iya, Cuaca Bang. di sini Gimana? tuh ekstrim banget gitu Iya. kan gitu. Mas apalagi lu kalau masuk Amerika pas musim dingin gitu. Oh ya. itu pasti Lu jadi harus siap shock, banget. sebenarnya Jadi shock semua, terapi iya. itu ya, Harus kalau siap benar-benar banget. ya. Jadi, kalau bisa kalian mau berangkat tuh jangan pas musim dingin. Jangan pas masuk musim sini. dingin. Ya tapi waktu itu ya nggak bisa diminta ya, kalau kapan-kapan mau berangkat atau gimana. anytime Nggak gua harus ditentukan jalan, ya, kalau mau udah berangkat. Kan itu kita berdasarkan kontrak. Visanya hidup 18 bulan waktu itu soalnya. Jadi harus oke. segera berangkat. Terus nyampe sini itu bayangan saya Amerika. jauh Bang dari Amerika. Saya lihat di film-film Bang, saya lihat ya. Amerika tuh apa gitu ya? Iya. Kalau di film kan kelihatannya Semuanya New York, iya, yang New York, LA gitu. Iya, ya. kota-kota gede semua. Tapi sampai sini kok, aduh, ini kok di tempat, aduh, desa banget Bang. Aduh, saya bilang ya Iyalah. ampun, ini di mana ini? Terus saya, Hutan rimba belantara gitu. iya Bang. Yang Itu apalagi harus siap nyampe perang. malam gitu, nggak kelihatan jalan ya. Jadi saya kok dia ke gunung-gunung gitu, ini tempatnya di mana tuh? Aduh. Pokoknya Ya tapi ya mau gimana lagi Jo, ya kan? Kita Iya. harus bisa langsung menghadapinya gitu, apapun yang akan bakal terjadi kalau memang harus kita siap. itu harus siap. Kalau merantau itu memang udah harus Harus siap. mental harus Dimanapun, disiapkan dulu ya, dimanapun, dimanapun gitu, di juga. Amerika Iya. atau di Antartika, whatever lah. Iya, walaupun antar pulau ya di Indonesia tetap Iya, itu tetap. mental nomor satu, Tetap, harus mental benar-benar siap. Itu loh kalau menurut saya ya. Terus Terus lu tuh langsung kerja McDonald lo waktu itu ya, langsung ya. langsung ya, tapi nggak sempat istirahat, itu nyampe 2 hari berikutnya langsung suruh kerja. Jadi masih agak jet lag dikit juga Bang waktu itu saya, aduh. Tapi ya syukur-syukur ya, penyesuaian saya sama suasana kerja sama teman-teman bule nggak begitu terkejut ya, mungkin karena saya mungkin dari Bali memang biasa waktu kecil jualan nanas Bang, jualan postcard. Tapi lu kalau bahasa gimana bro? Bahasa Banyak juga kan teman gue, anak-anak nih di subscriber gue nanya tuh bahasa gimana Bang? Itu kendala nomor 1 di begitu kita mau keluar negeri itu kan Iya, pakai iya. bahasa Inggris Iya, ya, international language ya. ya. Itu harus Kalau menurut saya sih, kalau bahasa itu penting banget, Bang. Itu loh, memang itu yang bakal menentukan lancar enggaknya kita dalam berkelana lah, istilahnya di sini, berkomunikasi dan Ya, masa lu pengen beli rokok atau beli apa, Iya. lu nggak bisa ngomong kayak gitu, Iya. lu harus Jadi belajar. setidaknya menurut saya bisa dasarnya aja itu Bang. Yang penting ngerti sedikit, penting bisa ngomong sedikit. Jangan Jangan total nggak sama nggak sekali, ngerti sama Bang. sekali. Nggak sama sekali, waduh itu berat di sini. Itu benar-benar berat di sini. Iya, gue juga ngalamin sih. Gue ini bukan dari orang yang bahasa Inggris yang itu sama ya, kita sama Iya, maksudnya. iya, iya. Kan ada tuh teman-teman itu yang pakai kursus dulu Iya. atau gue sempat kursus dulu, cuman kan kita tahu cuman basicnya aja Iya, gitu ya. Jadi belum sempat komunikasi ke teman-teman atau di Indonesia tuh ya. Iya, iya. Karena gini loh Jo, yang bikin gue nggak mau belajar itu kalau kita ngomong bahasa Inggris di Indonesia. Iya, iya. Itu diketawain Jo. Nah itu kan bikin mental kita malu juga jadi. Iya. Nah itu harus kita bunuh sebenarnya. Sebenarnya itu istilahnya dulu apa ya dibilang ya, kebarat-baratan ya. Iya, Kok sok banget sih lu. Inggris banget. Padahal kita kan Apaan sih? niat kita memang mau belajar. Iya Memang itu sebenarnya harus dihilangin tuh tradisi Iya. itu. Ngebully itu. itu jadi nggak boleh ya, bully mentality. Jadi ya itu yang mencegah orang Untuk mau maju, belajar, untuk maju. Nah itu gue seselin sampai sekarang gitu bro. Iya. Untuk belajar itu. Nah oke. Iya. Sekarang bahasa memang harus
penting banget gitu ya, penting banget, penting. Tapi super penting nggak banget, ya. Makin bisa banyak makin lebih bagus. Bisa dikit, oke. Oke lah, daripada nggak sama sekali. Daripada nggak sama sekali ya, karena ini. Lagi sekarang juga banyak bro, buka-buka di YouTube gitu ya, ngomong cara beli ini, cara menyapa atau betul. apa kan. Kalau saya dulu belajarnya memang di sekolah kita diajarin ya bahasa Inggris ya, juga sekolahnya perhotelan ya, tapi saya belajarnya banyak kan dari nonton film. Nggak percaya. Iya. Film barat. Gue juga Okta ya, si Okta ya, sama. Kalau gue nonton film, gue malah isinya yang gue tonton, bahasanya enggak. Kalau saya lihat subtitlenya bang, saya lihat apa yang diucapin. Ya bahasa gue tuh untuk apa ya? Penting komunikasi gue sama orang untuk kayak beli something, ditanya nyasar apa kan lo perlu ngomong gitu ya. Perlu ya. Jangan sampai nggak bisa sama sekali. Terus, ya itu benar-benar. Apalagi punya keluarga, lu harus nge-play ini, nge-play itu, ya kan lu harus tahu gitu ya. Iya. Jadi itu jadi kendala, jangan sampai bahasa jadi kendala yang sangat besar gitu loh. Sementara kan menurut saya bahasa Inggris nggak susah-susah. Nggak susah sih daripada bahasa-bahasa lain gitu. Iya. Kalau bahasa Mandarin apalagi, aduh. Nggak bisa gitu ya. Iya. Maksudnya jangan dianggap jadi satu kendala yang besar banget lah. Jangan dijadiin untuk gua mundur nggak jadi karena bahasa lu nggak bisa gitu. Jadi ngerasa minder ya kalau. Ya minder gitu ya. Nge-push aja guys. Jadi nonton film barat sebanyak-banyaknya walaupun orang bilang ngomong ke kita itu sok barat-baratan. Jangan digubris. Saya dulu banyak yang bilangnya kamu ini sok barat-baratan, nontonnya film barat mulu. Untung saya nggak nonton sinetron mulu kayak dulu bang. Coba saya nonton sinetron. Tapi gue nonton sinetron juga seperti ini. Iya. Kalau sinetronnya bahasa Inggris nggak apa-apa lah. Aduh, gitu kacau deh. Gitulah. Jadi maksudnya, jadi Denny ini jadi kerja di McDonald itu, McD lah ya. Sampai kontraknya apa enggak ya? Saya waktu sampai itu habis kontraknya terus terang hampir sampai habis ya, sisa lagi 2 bulan kalau nggak salah ya. Saya waktu itu memang udah jenuh banget kerja di McDonald itu, banyakkan dukanya lah kayaknya guys. Ya, senengnya ya kalau kerja sama teman-teman seangkatan ya, banyak beberapa orang Indo juga yang berangkat sama saya. Barengan bang. Okay. Kalau sendiri mungkin saya juga agak takut juga ya, agak down juga ya, walaupun ya mental waktu itu siap, tapi tetap aja mesti nyari-nyari. Tetap lah, namanya manusia. Iya, apalagi nggak bisa bahasa, kalau nggak bisa ngomong sampai nggak bisa ngomong bang. Aduh, itu saya nggak kepikiran bang. Tapi banyak bro. Iya. Teman-teman di sini yang nyampe sini bahasa Inggrisnya itu nggak pas-pasannya. Bukan pas-pasan, nggak bisa sama sekali banyak gitu. Tapi mereka terpaksa AIU tapi orang ngerti gitu. Iya, modal nekat. Tapi orang sini tuh gini yang gua respect tuh, mereka tuh mengerti gitu, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Iya. Jadi cenderung 90% apa lebih ya, mungkin orang tuh pasti nolongin kita, ya bang ya. Ya berusaha lah istilahnya. Wah di sini orang bukannya kita mau beda-bedain sama orang Indonesia ya. Enggak, di sini orang bedain. Lebih respect. Iya lebih. Terus bulinya itu buat bully orang tuh ada, cuman nggak banyak. Tapi kalau di negara kita kan kebanyakan ya gitulah maksudnya. Jadi susah maju kalau dibully terus. Susah maju kita. Iya. Harus disupport. Oke. Berapa bulan Cok itu kontraknya? Itu kontrak saya 18 bulan bang waktu itu. Terus saya habisin 16 bulan kayaknya. Terus saya pikir udah beli tiket pesawat bang. Itu pulang kan, saya udah beli tiket sendiri. Nah tadi itu biayanya itu ya, lucunya biaya awal saya berangkat itu kenapa nggak langsung dimasukkan di total sama return flight ya. Jadi kalau mau pulang beli tiket lagi sendiri. Saya ya singkat cerita saya beli tiket. Memang rencana pulang bang. Oh pengen pulang 6 bulan. Pengen pulang. Habis 16 bulan ya udah bosen ya di sini ya. Tapi dengar cerita dari teman juga sama teman-teman di sini juga yang udah. Akhirnya lu kenal banyak ya. Iya kenal banyak. Melalui sosial media segala macam ya. Waktu itu sosial media belum begitu banyak sih. Jadi mulut ke mulut, nelpon aja bang. Iya dari telepon. Iya itu sekitar tahun 2000. Tapi bukannya ada udah Facebook itu? Belum ya? Facebook tahun 2008 ya kayaknya. Belum ya? Saya waktu itu masih Friendster. Oh iya. Iya nggak Friendster bang. Iya makanya teman-teman sekarang nih bingung banget nyari kerja ini. Sekarang tuh udah banyak media sosial tuh di sini. Teman-teman di Indonesia juga udah banyak bikin kayak lempar ke ke satu sosial media, lowongan pekerjaan, kalian tahu lah namanya Facebook lah gitu ya. Di situ banyak tuh beberapa grup yang bikin
nyari lowongan atau nyari orang perlu orang kerja segala Iya, macam iya. dengan sesuaikan dengan pengalaman gitu Iya, kan banyak iya. teman-teman yang tahu. Ya kalau zaman saya waktu itu belum Kalau ada. kita ya. belum ada dulu. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi kalau nggak kenal orang ya wah berat. Berat ya. Berat dulu. ya, benar. Kalau sekarang lebih mudah. Kalau sekarang lebih mudah, walaupun nggak kenal, kita join aja di forumnya itu ya, grupnya ya. Jadi pasti ada yang iklanin, jadi kita tinggal kontak yang bersangkutan aja. Iya, biasanya mereka kasih nomor yang butuh tempat itu kayak Langsung. restoran itu Iya, langsung. disuruh kontak langsung lah sama apa yang bersangkutan. manajernya Iya. atau kitchen helper apa kitchen manajernya gitu ya. Manajernya ya. Atau kadang mau dikasih nomor Ownernya langsung, kadang-kadang karena saking langsung perlunya ya. ya. Jadi ya Nggak lebih gampang Iya, sekarang, lebih gampang. jauh lebih gampang. Jadi kan Iya. nggak usah takut lah. Ya yang intinya nyampe sini dulu. Ya, ikut. Habis itu keluar tuh lo, habis dapet teman-teman tuh. Oh, saya berangkat waktu itu terbang ke Boston, Massachusetts. Itu Udah ada teman waktu ada itu, bibi. Bang? Udah ada teman, tapi waktu itu belum mau, nggak ada kepikiran tinggal di sini. Oke. Saya pikir visanya masih hidup lagi 2 bulan kan. Gitu. Dari 18 bulan saya cuma potong. Ya saya 16. Iya. Saya berangkat ke Boston, main bentar atas tawaran bibi. Waktu itu kan ada keluarga juga sana, bibi. Oke. Nah, jadi pengen lihat lah gimana Boston. Kalau saya dengar di film-film itu Boston kota gede, gedungnya tinggi-tinggi bagus gitu kan. Ya saya akhirnya ke sana. Terus sempat kerja di gas station. Oh. Gas station waktu di sana ya itu. Berapa kalau kerja di gas station per hour tuh, Jo? Waktu itu Bang. $5 kali. Oh lebih Bang. Kalau Boston kan $10 taraf hidupnya agak tinggi. $10 ya? Saya waktu itu bayar $15. Oh, 15 sudah Iya. ya? Wah. Tapi harga rokok udah $5,5 $6 di sana Bang. Waktu di Iya. negara bagian lain itu cuma masih $3, di sana udah $5 lebih. Iya. Duluan ya? Jadi memang disesuaikan sama gajinya Bang. Oke. Gitu. Ya, sempat kerja mungkin sekitar 6 bulan kayak di gas station ya. Itu sebelum akhirnya saya memutuskan untuk tinggal karena ya dari seperti saya bilang tadi, teman-teman bilangin lu ngapain pulang di Indo, di Bali tanggung ya udah susah ekonomi ya. Nah itu terpacu lagi untuk ini Iya, ya. terpacu lagi. Saya juga tinggal ya. mikir juga kalau pulang mau kerja jadi apa? Iya. Mau jadi gelandangan kalau Mau nggak jadi dapat guide udah banyak. udah kebanyakan. Terus turisnya waktu itu lagi ekonomi lagi Lagi down down juga iya, ya. Mau iya, jadi guide, oke. mau jadi guide apa? Jadi serba susah. Terus pikir-pikir orang tua juga udah nyuruh pulang. Kalau suruh pulang dulu lah. Kalau bisa ntar berangkat lagi. Tapi waktu zaman itu udah mulai susah Bang. Saya dengar-dengar kesini lagi. Akhirnya lu memutuskan untuk Stay. Jadi status saya waktu itu overstay. overstay. Jadi nggak usah Bukan- takut ya saya kalau overstay di sini itu nggak nggak usah perlu takut juga ya karena kita bayar pajak, kita ada nomornya, kecuali kalau kita menyalahi kontrak ya, kita lari dari kontrak. Ada banyak cerita saya dengar anak-anak baru nyampe sini belum kerja udah langsung Udah lari. ya. Itu. Jadi pihak yang mensponsori itu langsung Marah. ya dilaporkan sama pihak imigrasi. Ya itulah yang bikin banyak deportasi karena pelarian itu Pelarian ya itu, karena iya. masalah kayak gitulah ya. Bukan karena faktor yang lain-lain ya. Kalau kita udah lepas Iya. kontrak sih nggak masalah. Ya, lepas Jadi kontrak. guys, gue jelasin lagi si Denny ini sekarang ini jadi kepala sushi di satu restoran ya, sushi chef ya. Jadi Indonesia ini gunung lemper. Gitu. Jadi pengalaman dia tuh sebelumnya banyak juga ternyata kan jadi gas station terus habis itu jadi apa lagi tuh bro? Kerja di McDonald terus di gas station Jadi pelayan. jadi pelayan restoran- dulu Restoran Chinese food ya. buffet ya di buffet Bukan, Ala fine carte. dining, Ala ala carte carte, ya. oke. Fine dining ala carte. Itu sempat berapa bulan ya? Lupa yang jelas lumayan lah, mungkin 6 bulanan. sekitar 6 bulan ya. Iya. Ya waktu itu kerjanya nyantai Bang, karena pelayannya cuma ada 2 orang. Restorannya udah mulai sepi juga, tapi masih bisa. Tadi malam lu cerita juga kan pernah di Tepan juga kan sempet ya Oh, sempat ya. cuma tes-tesan doang ya iya. uji nyali ya Uji nyali, ngetes, udah bisa masakin orang, tapi memang nggak seneng ya kayaknya saya. Emang sih, kayak emang abang kan nggak- udah seneng ya. kalau kerjaan sih emang lu harus Harus semua diseneng. semuanya tuh harus disenengin Ya, senengin dulu ya. Harus ke bawah hati dikit, setidaknya nggak usah 100%. Iya kayak ngevlog ini juga Jo. Ini Iya, ngevlog iya, ini sebenarnya awalnya gue juga nggak Iseng-iseng. nggak pernah gue berkepikiran bakalan bisa ngomong di kamera gini Jo gitu. Nggak bisa gue. Iya. Terus gini. Di-push ya. Iya, gue kepus sama gue sendiri. Kayak gue kan profesi gue di sini masak gitu. Gue Iya. bisa ngomong sama tamu bule, ya kan. Kita ngomong bla 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 begitu. Ada teman gue juga terpacu, ada teman salah satu vlogger juga gue lihat kok dia bisa kenapa gue enggak ya. Iya. Gue belajar dari situ. Habis itu gue belajar dan ya bercucuran juga men ngomong di kamera tuh kayak ngomong di ribuan orang padahal gak ada orang. Padahal nggak ada orang. Iya itu dia. Iya Bang. Gila men Iya, itu rasanya. ya memang jadi stepnya itu gue bilang gue harus mencintai dulu kerjaan gue ini gitu. Betul. Ini memang awalnya bukan kerjaan sih teman.
Cuman gue Awalnya iseng, hobi ya? hobi, taruh-taruh memori kayak lu lah, taruh di Iya, memori itu. Sekarang kan nggak zamannya nyimpen foto terus dipoto di print apa segala macem kan, gitu kan. Iya. Awalnya Jadi gitu. kembali ke ini juga ya. Jadi kita apa ya, baper ya, bawa perasaan ya. Jadi kayak kita Iya. dulu kita nonton film barat dibilang kebarat-baratan. Kalau sekarang kalau nge-vlog dibilang kayak orang gila. Kayak orang gila Kalau kita loh. bisa tutup semua itu di blog, jadi kita fokus apakah tujuan kita sama nge-push diri kita sendiri. Jadi Iya, harus senang dulu harus sih. senang dulu ya. Nah, terus yang bikin gue semangat lagi teman-teman nih banyak support gitu. Udah bang, gue pengen kayaknya vlog abang motivasi bang. Nah itu gue terusin sampai sekarang. Iya. Akhirnya ketemu lu. Nah gitu. Bisa ngebantu orang juga ya, ngasih Iya, informasi. kita bagi-bagi. Lu nggak bisa amal pakai duit kan, amal pakai ilmu. Betul, Bang. Iya. Lebih mahal lagi ilmu, Jo. Ilmu, Gitu. ilmu lebih mahal, betul. Betul. Ya, daripada apa namanya? Kita kayak ngerekam terus buat nggak karuan, apa nyimpen selfie foto-foto nggak karuan. Iya, betul. Dan ini kan Setuju. bermanfaat gitu. Setuju, betul. Jadi pengalaman itu memang mahal banget Jo ya, melalui perjuangan yang lain-lain. Iya. Sampai saat ini lu jadi tukang sushi gitu kan. Iya. Oke, kalau gue boleh tahu waktu awal-awal gaji itu 1 bulan di McDonald berapa Jo? Wah, itu di McDonald itu parah, Sebulan Bang. ini. Itu kita ngomongin per jam aja ya. Saya waktu itu per jamnya dibayar cuma $6.25. $6 itu paling bikin sekitar 1.500 ya. Nggak nyampe. Itu saya Nggak nyampe 1.500 saya harus kerja itu 16 jam sehari, Bang. Iya. Jadi kerjaan saya seribuan. kerja iya mungkin sekitar itu. Itu belum dipotong sama biaya ongkos sewa apartemen loh. Oh iya, Jadi itu iya. bosnya waktu itu pelit banget. Harusnya kan itu apartemennya harusnya digratisin aja itu. Kan kita udah bayar oke, mahal-mahal bayar lagi kerja ya. Itu satu orang bayarnya 250 ya kalau nggak salah, $250 waktu itu ya seorang. Nah sementara di apartemen itu kurang lebih kalau itu ada 8 orang kayaknya itu. Bayangkan ya itu trailer house. Trailer loh. Ya tapi trailer memang bagus rumah. Cuma ya itu mungkin nggak nyampe setahun itu modal juragan udah balik itu bayar rumah itu beli rumah ya. Gitu sih, Pak. Iya. Nggak banyak sih ya kita kerja di sini ditanggung sama rumah sama apartemennya. Iya. Aku matiin telepon dulu nih. Oke, oh iya bang, itu ada yang nelfon. Jadi itu emang awalnya emang harus mencintai dulu sih kerjaannya. Maksudnya apapun kerjaan lu itu lu harus suka dulu sih emang. Iya, betul. Kalau emang udah nggak berat hati istilahnya, kalau bahasanya berat hati kalau nggak mau kayak kepaksa gitu ya ngejalaninnya. Itu nggak akan bisa jadi Iya. gitu. Apalagi kalau kita target kita utama memang fokusnya ke duit, kita nggak bisa fokus ke duit juga. Oh iya, lu datang tuh kalau ke Amerika jangan dulu mikir Jangan wah, duit dulu ya. berapa bang gajinya? Itu nggak perlu. Kalau nanya gaji nggak, itu salah. Jadi Karena pengalaman tuh mahal Jo. iya. Nggak Saya bisa juga dibayar dengan uang. itu yang terjadi sama saya waktu Ibaci, saya tertarik sama gajinya ya luar biasa ya. Terus fokus belajar ke sana, terus akhirnya udah jalannya udah ngetes, udah siap kerja, Dulunya nggak suka. nggak suka. Akhirnya mesti bilang ini nggak enak banget. Kayak nggak cocok kerja, nih iya. ini. Kelihatan orang enak-enak di show-nya saya suka bang. Itu ngibur entertainment saya suka, tapi masaknya enggak bang. Menghibur orang, Saya menghibur orang capek. itu lah lu suka. Iya. Bukan males gimana ya, memang nggak kena gitu loh. Iya. Ya sama sih kayak gue juga ke sushi juga. Gue bukannya kalau udah banyak juga tawaran lu suruh belajar sushi, namanya orang nggak suka. Nggak suka ya, nggak suka susah. Ada kesempatan pun nggak bisa kita ambil itu Iya. waktu itu. Iya. Jadi kalau gue nggak sukanya gitu karena preparationnya terlalu kecil kalau buat gue. Iya ya. Kecil gitu. Iya, Kalau terlalu harus banyak, ya. di sushi itu harus sabar. Delicate benar itu Harus sabar banget. Benar-benar mentalnya emang diuji apalagi kalau lagi rame. Tapi Kerja sendiri. bukan berarti gue orang yang nggak sabar juga. Enggak, Tapi iya. sesabar itu gue belum bisa itu untuk Iya. Tiap orang beda lah istilahnya. Iya, Iya, gitu, jadi kan beda. makanya itu istilahnya kalau di sini kan free will ya, free thinker itu istilahnya kita punya apa ya istilahnya ya? Bukan kesukaan ya, apa kalau diumpamakan ya istilahnya ya perasaan hanya perasaan juga. Iya, baper ya. lagi, Suka balik ya. lagi, baper lagi. Iya. Jadi itu gaji juga nggak usah dipikirin. Yang penting lu belajar dulu dari gaji 1.000 pun lu ambil dulu. Jadi Iya. lu sekalian kayak cari hubungan sama relasi sama teman-teman Iya, sama teman-teman. di sini. Lu kalau kerja di restoran kan pasti ada aja ketemu di jalan Pasti. atau orang sekarang ada orang Ya gara-gara sosial media sih juga dunia kayaknya walaupun di Amerika Jadi jadi sempit, kecil, kecil iya. ya, iya, kecil. Jadi kayak lu juga kan, gua nggak tahu bakalan ketemu lu. Iya. Sosial media dari adek, dari teman, berapa teman, tahu iya. ketemu kan Iya. satu apa segala Iya, macam iya, ketemu gitu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan kita itu bakalan ketemu nanti guys kalau lu yang mau berangkat ke Amerika. Apa kalian sama Denny, apa kalian sama gua. Iya. Tapi jangan terlalu berharap juga untuk ketemu kita juga Jangan susah terlalu juga berharap, gitu kalau iya. berharap.
apa namanya? Optimis boleh, tapi apa istilahnya ya bahasanya Indonesianya terlalu ambisi ya. Iya, ambisius juga, fokus sama kayak uang gitu. Iya, Mikirnya duit dulu, jangan. Itu yang penting kan pengalaman dulu ya. Iya, kalau kayak gue sekarang nih gue mikirin duit gak akan bikin YouTube komen berapa gue dapat sekarang ini gitu loh. Bang, ya. Jadi gue terus aja bikin kalau kalian merasa terhibur ya udah kalian bisa bantu gue bantu kalian buat Saling nyebarin bantu, info ya. gitu kan Betul. gitu. Iya betul. Ya jadi seperti saya bilang $6.25 itu benar-benar udah kayak di bawah UMR Kecil kayak. banget ya. Iya, kecil banget. Lu ngerasain nih gaji kecil Iya. itu ya. Jadi saya kerja di McDonald itu dari jam 3:30 sore bang sampai tutupnya jam 10 ya 10 malam waktu itu. Terus paginya saya kerja di fast food restoran juga namanya Dari Hardee's. tambahan ya. Tambahan harus guys. Kalau nggak gitu itu saya kepikirannya dulu bayar utang ke orang tua bang. Itu kan duit minjem ya orang tua yang Iya banyak sih temen-temen gitu. iya minjem duit buat ngirim saya ke sini. Jadi saya fokusnya ke sana dulu, mau kerja manding tulang dulu buat biar bisa nutupin utang dulu lah. Tuh guys, ya kan gue bilang jadi semua orang yang berangkat ke Amerika itu bukan berarti orang yang siap dananya segala macamnya. Kita juga berusaha juga cari pinjaman kayak gitu-gitu nanti. Iya. Nggak semua orang punya nggak duit semua 50 orang juta di punya. bank Iya, ya. iya. Waktu apalagi zaman itu. Iya, Lagi susah bang. susah banget. Nah itu lo ngerasain ya dari gaji kecil naik sampai lo ketemu temen, lo jadi ditawarin jadi sushi kan ya Iya, dengan gaji training. ribuan dolar gitu kan. Iya. Ya, Jadi alhamdulillah. nggak usah kerja 16 jam lagi dengan membuat penghasilan yang Kalian lebih bisa banyak. bayangin lah, jadi profesi hibachi sama sushi itu ya kira-kira hampir sama lah ya, maksudnya hampir sama pendapatan ya. dalam hal Tergantung, pendapatan ya. itu ya tergantung pengalaman kalian. Iya. Dan Pelayan pun itu kalau di sini kalau memang Iya. itu full time, bang ya itu Bikin duit sama juga, ya, iya. bisa mungkin lebih banyak lagi. Tergantung ya, jadi tergantung relasi kita sama tamu lah. Kalau di Iya, restoran sama ya itu paling temen, penting juga sama ya, tamu, sama ya. sama bos juga sih bang ya. sama bos lu juga baik-baik, tapi Harus dalam baik. berarti jangan Nggak berarti kiss ass juga. Nggak boleh. Lu baik-baik Jangan. kayak gitu. Iya, apalagi sampai jatuhin jilat teman. pantatnya juragan terus untuk jatuhin Iya teman. betul, Nah itu nggak boleh. cari posisi, cari uang yang lebih bagus. Wah teman ini harus gue singkirin, itu Teman nggak harus boleh. jatuhin itu nggak, itu benar-benar pantang. Betul, Kalau gitu. saya menurut saya itu saya anti benar-benar anti sama Itu yang namanya. sama aja makan rezekinya orang. Betul. Nah itu karma itu nanti kenanya. Ya cepat atau lambat kayak bahasa Inggrisnya orang sini ya what goes around. Tapi ya comes around. nggak apa-apa sih kayak gitu, kalau kejadian kayak Iya. gitu gue pernah ngalamin juga sih, tapi gue ikhlasin lah, nggak apa-apa. It's Harus okay. ikhlas bang. Ya, intinya kita ngiri boleh tapi ngiri yang positif ya. Iya. Ya. Iya, ya ngiri yang buat kita termotivasi bukan termotivasi untuk nikam teman gitu istilahnya. Gua sama Jo, gue paling anti banget gitu, kayak gue juga pernah di deal sama juragan tuh, di lu kerja sama gue, mata-matiin dapur gue, I have something problem in my kitchen. Oh, iya? Gue tolak hari itu juga men. Iya, Jadi lu aja kerja, gue mau kerja aja. Iya, iya. Nggak mau, apalagi di dapur itu orang Indonesia semua gitu. Iya, iya. Dan gue nggak akan sedikit pun ngambil mereka punya ini gitu. Iya, loh. oh gitu. Ya kalau masalah kalau di kerjaan kita fight argumen berantem segala Itu macam itu wajar. mah itu wajar sih, Wajar, karena iya. kita namanya teman tuh ya, kalau berantem itu kan semakin lu banyak berantem lu semakin deket, jadi lu Semakin dekat, tahu iya. sama tahu gitu. Jadi, Semakin ngerti. Semakin ngerti, Bisa, itu bukan kalau ada problems harus bisa ciptakan solusi bersama ya gitu. Iya, iya. Musyawarah atau musyawarah itu harus kita mufakat ya belajar, istilahnya. iya. Ya. Nah, itu harus belajar kita. Jadi jangan diajadiin habis argumen di restoran kita berantem terus jadiin dendam guys, itu nggak boleh juga. Sampai jatuhin teman itu. Karena sampai saat ini gue pun berantem sama teman, argumen yang pun berantem sama teman, gue nggak ada menaruh dendam sedikit pun sama mereka. Iya. Ya mudah-mudahan juga mereka sama gue gitu. Jadi tetap kita berhubungan baik-baik lah gitu ya. Walaupun ada masalah itu biasa lah di kerjaan Jo. Kalau kayak gitu Biasa. mah udah Di biasa. mana-mana apapun kerjaannya pasti ada kendala, masalah dan ya drama yang. Oke, sekarang gue mau tanya pribadi nih. Menurut tuh temen itu ada 3 ya, temen, sahabat, sama pacar tuh Jo. Yang tadi kita pernah dengar ya. Oh iya Ya, gitu itu Sama gimana Jo? menurut Kalau temen siapa lu? namanya Ustadz Gus Mis. Iya, Gus Mis itu itu bagus banget kata-katanya yang gue demen, gue ambil dari kata. Saya setuju itu kalau seperti yang diutarakan sama beliau itu katanya kalau teman itu adalah 1000 orang yang datang Pada saat kalian pada senang. saat kalian senang. Iya. Iya. Tapi kalau sahabat 1 orang yang stay ya. Kalau saat kita sedang dalam keadaan kita dalam susah. keadaan susah. Nah, kalau pacar atau pasangan gimana? Kalau pasangan katanya menurut beliau orang yang Eh, stay di saat semua teman 1000 teman
meninggalkan kita di saat kita sedang melupakan kita, yang buat kita lupa sama 1000 orang yang udah menelantarkan kita lah. Masya Allah, itu gue dengar Gus Miftah ya, gue dengar lagi ngobrol sama Atta tadi, aduh itu kata-katanya. Kata-katanya bagus ya. Jadi kita bukan cari teman men, yang paling penting itu cari sahabat. Kalau teman itu rata-rata banyak banget. Boleh punya banyak teman, sahabat yang jarang sahabat. Sahabat sejati. Pada saat lu susah tuh itu yang dia ada di samping lu pada saat lu susah, itulah teman sahabat kalian itu. Ya cara mendapatkan sahabat sejati ya itu salah satu jalannya, jangan suka nikam orang dari belakang. Ya Bang ya. Apa tadi lu bilang kemarin? Kalau waktu lu bilang sama bos lu itu apa? Bootlickers. Bootlickers ya. Bootlickers itu ya. Janganlah kalian jadi bootlicker. Jilat pantat. Gak baik ya, gak baik ya. Boleh muji juragan, deket sama juragan, tapi jangan sampai ngejatuhin yang lain lah ya. Kalau bisa lu deket sama juragan untuk naikin orang-orang teman-teman lu yang sekitarnya. Iya. Kayak lu suatu saat lu pengen minta naik gaji, lu bawa teman-teman lu naikin juga dong gitu. Saya juga sering kayak gitu, tapi ya nggak semua orang berani ngomong sama juragan ya, terus terang nyali orang beda-beda, mental beda ya. Tapi kan ya kadang kalau kita di sini juga kalau gimana ya, kalau terlalu vokal juga juragan juga nggak suka juga. Makanya kalau kita nggak bisa selalu benaran itu juga sih. Banyak juga teman gitu, wah deket ngobrol. Gue paling nggak suka kenapa ngobrol sama juragan. Gue tuh paling nggak suka karena juragan kadang-kadang memancing kita untuk jadi batliker tadi. Iya, jadi ally-nya, jadi apa istilah mata-matanya, spire-nya gitu, apa segala macem. Nah itu gue nggak suka, makanya kadang-kadang gue hindarin. Gitu. Paling say hi, apa kabar, gimana, keluarga udah chat. Iya, jadi kita datang kerja aja, udah waktunya nerima pecek kita ya. Kita ambil pecek, kita pulang. Ya that's it. Nggak usah berat-berat lagi. Berat ya. Nggak perlu juga, karena teman itu gimana ya, suatu saat kita pasti butuh dia gitu. Betul. Dan dia juga pada suatu saat waktunya nanti bakalan butuh kita gitu. Iya, itu pasti kembali ke kita juga gitu. Gitulah. Ya jadi seperti saya bilang, kalau apalagi di rantauan ya, kalau menurut saya Bang ya, itu temen yang dijadikan saudara. Kalau bisa sahabat ya. Iya. Ya, saudara lu itu teman lu di perantauan tuh, teman lu itu saudara lu lah. Iya. Bukan siapa-siapa. Kalau kita nggak punya siapa-siapa di sini, karena kita nggak punya keluarga kita di Indonesia. Iya kalau kayak gua kan ya, kebetulan gitu ya. Kebetulan ya. Cuman nggak semuanya. Tapi rata-rata emang di sini semua single fighters, banyakan ya gitu. Jadi keluarganya pasti banyakan yang. Gue punya keluarga pun jauh-jauh lo, lihat sendiri di Ohio. Berarti kan gue di Maryland butuh teman-teman gue di Maryland. Nggak mungkin dong gue telepon, lo nggak kerja, gue ada nih, adik gue datang, nggak mungkin. Ya Amerika juga luas juga ya kalau dibilang, walaupun keluarganya banyak di Amerika, tapi kalau mencar misalnya ada yang di Boston, di New York itu lumayan juga. Iya, mereka kan memikirkan keluarga masing-masing, dari pendapatan yang lebih baik di mana kan. Gue nggak bisa maksain juga mereka untuk stay di sekitar gue gitu. Nggak bisa. Gue udah berusaha juga sih kayak gitu-gitu. Tapi ya mereka kan punya pikiran dan ininya masing-masing, ya tujuan masing-masing. Gue juga nggak bisa memaksakan kehendak gue juga. Mungkin kita saling mengunjungi kapan, anytime lah kita bisa gitu. Kayak sekarang kan gue bisa mengunjungin, malah gue bisa ketemu temen lagi baru, ya gitu-gitulah. Memperluas wawasan, memperluas persahabatan, ya. Nambah temen, jangan nambah musuh Bang ya. Iya. Padahal gue pengen tadi malam pas gitu ketemu dia nih, ternyata dia YouTuber juga bro, tapi nggak aktif gitu. Gue bingung nih anak ini, kenapa? Padahal dia seneng nih, kayak moto-moto, bikin apa namanya video ngeband juga, dia bikin single lagu apa segala macem. Makanya tadi malam gue aja kalau YouTube gue gede nanti kita kerja bareng ya. Dia udah mau guys, makanya dukung channel gue, channelnya dia dukung juga, kita bisa kerja bareng gitu lah. Ya, mudah-mudahan Bang. Berat juga sih men, YouTube ini sendiri men. Berat banget. Beratnya di editing ya Bang ya. Iya. Ya saya makanya itu bikin malas. Ya apalagi kalau kerjanya di restoran kan full time gitu. Iya. Udah capek Bang. Kadang-kadang teman-teman Bang, tiap hari dong bikin video, gue berusaha untuk tiap hari Jo. Tapi kadang kan kita mikirin konten, kita punya tanggung jawab, keluarga gue ada, gue harus ngasih makan anak bini gue gitu kan. Tapi kalau nggak tahu nanti suatu saat mungkin gue dikasih rezeki di YouTube bisa gede gitu. Mungkin gue lepas kerjaan gue lain. Itu guys, subscribe, like, comment, share. Gue bisa terusin ini Bang Andi berdua sama si Denny gitu kan. Rencana gue begitu, karena gue nggak punya teman lagi yang satu misi gitu. Itu susah loh Jo. Jangan salah. Bilang hobi sama ya. Kita baru kenal, tapi gue nih ini gue nggak pakai teks, ini cuma basa-basi aja. Ngobrol biasa nih. Jadi memang kalau cari temen tuh kayak kadang-kadang kan kita bisa klik tuh dari lihat awal kita ngobrol aja ya, kayak gitu. Kita bisa nyambung. Terus punya hobi yang sedikit lebih hampir sama. Dia bisa musik, gue juga suka nyanyi. Nggak suka nyanyi sih, cuman gue ikut-ikut aja gitu. Ikut suka nyanyi gitu kan.
Nah kayak gitu, terus bikin video, gue lihat videonya oke men, gila men, editannya gila men gitu. Enggak. Dibanding gua ngeditnya yang biasa aja gitu. Mungkin nanti videonya bakal gua edit. Gitu. Jadi gua senang gua bisa ketemu lu nih, Den. Bisa memotivasi teman-teman di Indonesia. Iya. Siapa tahu mereka bisa jadi kayak lu atau kayak siapa yang lain, teman-teman di sini gitu ya. Peluang itu pasti ada kalau menurut saya, walaupun di masa pandemi ini, pandemi yang sangat disayangkan ini Bang, yang menurut saya juga ngelihat Efeknya banyak ya. banyak ya. Apalagi kalau seperti daerah pariwisata yang kayak di Bali ya, sekarang itu aduh, apalagi Iya, katanya jam 8 malam udah harus tutup, itu saya nggak ngerti juga. Makanya di Indonesia juga banyak yang, Bang, aku nggak ada kerjaan di Indonesia nih, gue pengen ke Amerika, banyak banget teman-teman ini terpacu. Iya. Tapi ya kalian juga harus memikirkan dulu matang-matang gitu, jangan main Bener. ambil Ya, keputusan aja. jangan karena hanya tujuan akhirnya itu memang cuma sekedar uang. Gitu Satu loh. lagi Susah. Jo, jangan karena YouTube gua lu mau berangkat gitu loh. Jadi pikirin dulu matang-matang gitu. Terus lu pertanyaan lu sama ke gua itu, ke kita itu kayak gimana Bang caranya, lu pikirin dulu matang-matang, lu bikin dulu visanya, lu banyak-banyak nonton YouTube apa media sosial yang lain. Cari agen dulu lah, agen yang paling Kalau saya kalau menurut saya kalau nggak pakai agent itu agak susah. Iya. Mungkin hampir impossible ya, hampir nggak mungkin ya. Ya, agent itu dalam arti gini Jo, agent buat ke Amerika itu bukan berarti dia menjamin untuk kerja ke Amerika Jo. Iya, setidaknya ada nyariin lah Untuk istilahnya. membantu Bantu dia, aja, membantu. Tapi langkah-langkahnya kita harus tahu juga. supaya nggak Terus, ketipu. iya, supaya nggak ketipu. Soalnya itu banyak juga yang ketipu ya Bang. Banyak Kalau itu dari banget visa ini lo. Abu Dhabi, ya. Bang aku mau cari agent ini saya ketipu sekian juta kayak gitu. Gue nggak bisa nolongin mereka gitu, karena gue di sini gitu loh. Cuma lu yang bisa, kalian bisa yang cari tahu agent-agent itu, bukan kita. Iya. Gitu. Nanti kalau seperti yang Mbak bilang, kalau udah nyampe di sini di Amerika ya itu mungkin bisa. Kalau mau dikontak ya kita kalau ada kerjaan kita kasih tahu ya Bang. Iya. Pasti. Tapi gini, tapi kita nggak bisa janji ngasih kerjaan sama kalian gitu atau begitu lo kontak gua lu ada kerjaan, nggak bisa juga. Jadi lu apapun yang lu temuin di sosial media lu jalanin dulu. Siapa tahu nanti lu kontak di sosial media gua, lu bisa, kita ada kerjaan, si Denny ada kerjaan, kita juga mudah-mudahan bisa ngebantu kalian gitu. Mudah-mudahan. Gua nggak bisa janji ya, karena kalau janji itu berat Jo. Janji itu kosong. Iya, takutnya nanti wah gara-gara YouTube-nya si Andi gue berangkat ke sini, gue karena si Andi nggak ada kerjaan dari si Andi, kan gue nggak bisa begitu juga gitu. Gue nggak mau nyakiti perasaan kalian gitu. Jadi harus dipersiapkan aja lah. Sama lah istilahnya kayak di Indonesia kalau nyari kerjaan. Suatu saat pasti gue bantu kalau kita ketemu. Gue nggak kenal aja banyak kok teman-teman sini yang kayak Jo cariin kerjaan Jo. Pasti kalau ada ya gue kasih, kalau enggak ya lu nggak bisa maksa. Karena gue bukan owner juga. Iya. Kita kan juga di sini. Kita berusaha lah, berusaha juga. Saling bantu di sini. Jadi kalian nggak usah takut untuk merantau aja datang ke Amerika atau kemana aja lah yang kalian pengen. Kalau memang ada peluang yang lebih di pulau seberang ya dicari guys, jangan ragu-ragu, siapkan mental aja dulu. Iya. Gitu loh. Gila nih, ngobrolnya terlalu panjang juga kayaknya, ntar orang bosan nontonnya. Oke, lo makasih banget ya udah sharing-sharing pengalaman Jo. Kalau kalian mau lihat-lihat channelnya Mas Denny Mahardika, lu lihat di sini Denny Mahardika, nanti gue tulis di captionnya sini di bawah atau nanti di description. Terus subscribernya Denny juga kalau mau nonton gue boleh lu cek di. Iya, saya memang ada subscribernya, banyak subscribernya cuma keluarga doang kayaknya yang nonton. Nggak apa-apa lah, keluarga kan lumayan ya buat lumayan. Tapi nggak apa-apa kita saling bagi ilmu, nanti siapa tahu lu channel lu berkembang juga kan, kita nggak tahu. Iya Bang. Nggak ada yang nggak mungkin lah kalau kita berusaha. Ya mungkin saya ngevlog lagi kalau musim panas lah, kalau dingin-dingin males Bang. Ini bakalan banyak banget yang kita vlog nih men. Si Sastu juga kan kayak bikin tawon gitu kan. Oh banyak ya, pengalaman teman-teman di sini beraneka ragam. Ya. Makanya gue udah ada yang punya restoran, ada yang punya dealer mobil, belum ada ya kayaknya. Udah ada kayaknya dealer mobil. Ada, cuman kita belum ketemu. Cuma nggak tahu aja, belum ketemu ya. Belum banyak sih. Realtor itu banyak juga. Yang main-main properti itu banyak banget, temen gue ada di Florida segala macam tuh, Mas siapa lupa namanya gue. Iya. Banyak lah yang bakal ini, makanya kalian kalau bisa bantu gue lah, kasih komen sebanyak-banyaknya di YouTube di channel ini guys. Ya, di subscribe, bagiin, tunjukin teman-teman yang mungkin punya minat yang sama untuk cari informasi ya gimana kerja di luar. Itu amal ladang kalian juga gitu. Kalau banyak orang tahu tentang video ini terus dia berangkat, lu juga dapat, kita juga dapat. Jadiin ini jadi ladang amal buat saling membantu aja gitu ya. Iya. Oke. Kayaknya segitu aja dulu, gue juga mau cabut nih Cok, udah takut. Oh ya udah siang. Ini Bang Andy harus balik perjalanan berapa, 8 jam ya? Iya. Maryland ya? Wah udah
Ini Wah. di luar lagi ini kalau Salju berat. Kemarin Salju juga udah berat. kemarin sebenarnya mau pulang kejebak. jebak salju ya. Iya. Sampai salju gila men segini men. Salju itu iya. lo lihat tebel banget men. Iya, tebel banget. Saya juga kemarin sempat live di luar, Bang. Jadi dingin guys, bener-bener dingin. Kalau di sini dingin, Ekstrim. ya udah Di ekstrim. Ohio ini kota paling ekstrim yang gue pernah temuin. Gue nggak tahu lo ya. Gue selama gue jalan-jalan di New York itu ekstrim. Di sini lebih ekstrim hampir setiap hari. Gue pernah di sini soalnya. Iya. Gue di Philly pernah. Iya, iya. Hampir setiap hari snow pernah. Snow, gua. iya, iya. Ya kalau di sini udah parah banget ya. Lu bayangin di Ohio ini sekarang snow nih. Tadi malam nih gede nih. Di Maryland enggak, Yo. Coba lu bisa bayangin. Aneh ya. Aneh. Ini Amerika emang aneh. Sekarang di Texas juga. Di Texas kemarin tadi malam ada kejadian ya. hancur Apa ya. tuh? Texas iya mati Mati listrik. lampu sampai pagi Itu katanya. Houston loh. Houston itu kota gede. Bang Haji, kita ada namanya YouTuber teman gue Bang Haji Karnavan tuh, kita berdoa buat keluarganya supaya mereka baik-baik aja ya. Mudah-mudahan. Karena mati lampu men, lu bayangin Texas itu nggak pernah kena snow, musim dingin nggak pernah Jo. Iya. Dengan kondisi temperatur yang benar-benar ngedrop Iya, ya itu. terus dia mati lampu blank, nggak ada heater, nggak ada AC, nggak ada apa lampu mati. Iya. Lu mau ngapain coba? Baterai handphone gimana? Iya Kalau mau makanya nggak bisa ngecas, nggak bisa. Ya memang harus benar-benar harus ya punya kita persiapan emergency. sama-sama doain teman-teman yang di Texas ya, teman-teman di Indonesia yang di Texas semua lah gitu ya. Iya. Mudah-mudahan baik-baik aja, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan kita bisa melalui ini pandemik ini biar bisa cepat berlalu karena ini, tapi jangan dijadiin penghalang juga sih. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita gitu kan, buat Amin. saling Yes. jaga kesehatan gitu ya. Iya. Makasih bro, udah nonton, udah datang di Sama-sama Bang. sini Sampai ya. ketemu Mudah-mudahan lagi lah. kita sama-sama sukses lah. Sampai ketemu lagi guys di video Ketemu lagi guys. Ingat subscribe, like, share, bantu Bang Andi ya. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.